Hai, yuk belajar bersama Ibu Cica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Ibu Cica dalam pelajaran kimia. Hari ini kita akan membahas mengenai sifat keperiodikan unsur. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa like, share, and subscribe my channel. Dan jangan lupa juga kamu bunyikan lonceng notifikasimu agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih ya. Apa sih sifat keperiodikan unsur? Sifat keperiodikan unsur ini adalah sifat unsur yang berubah secara beraturan dalam tabel sistem periodik unsur atau SPU berdasarkan perubahan nomor atom dan konfigurasi elektronnya. Sebenarnya sifat keperiodikan ini banyak sekali, tapi yang kita bahas adalah jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifannya. Kita akan membahas perubahan yang secara beraturan di dalam SPU. Yang pertama adalah jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari pusat atom atau inti atom ke kulit elektron terluar yang ditempati elektron. Contohnya Na11. Setelah kita konfigurasi, ternyata terdapat 3 kulit yang terisi elektron. Maka jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai ke kulit terluar yang terdapat 1 elektron. Inilah jari-jari atom. Sudah mengerti ya jari-jari atom? Nah, kita akan membahas perubahannya di dalam SPU. Kita akan tinjau dalam satu golongan dari atas ke bawah. Jari-jari atom semakin besar. Kenapa? Karena dalam satu golongan dari atas ke bawah jumlah kulit semakin banyak. Kita lihat dari periode yang menyebabkan jarak inti atom dengan kulit terluar atau jari-jari atom semakin besar. Kita lihat, kita tinjau di golongan 1A. Ada Na11 yang terdapat 3 kulit yang terisi elektron. Lalu ada kalium yang terdapat 4 kulit yang berisi elektron, dan rubidium yang terdapat 5 kulit yang terisi elektron. Kita bisa lihat dan bandingkan bahwa makin ke bawah atau makin banyak kulitnya, maka jari-jari atom semakin besar. Jadi benar. Jadi dari satu golongan dari atas ke bawah, karena kulitnya makin banyak, maka jari-jari atomnya makin besar pula. Oke, kita bahas dalam satu periode. Dari satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil. Kenapa? Kita lihat dulu. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, jumlah kulit sama. Namun, jumlah proton dan elektron semakin banyak karena nomor atom naik. Sehingga gaya tarik antara inti atom yang terdapat proton dan elektron makin kuat. Kalau makin kuat, maka elektron itu akan makin mendekat ke inti atom, sehingga jari-jari atom akan semakin kecil. Kita lihat dari Na. Na memiliki 3 kulit, tetapi pada kulit terluar hanya memiliki 1. Lalu kalau Mg sama, dia memiliki 3 kulit juga, tetapi jumlah elektron di paling luar itu lebih banyak, sehingga pada Mg elektron akan lebih tertarik ke inti atom dan menyebabkan jari-jari atomnya makin kecil. Bisa dipahami? Jadi kalau kita sudah bisa paham jari-jari atom, maka untuk sifat periodik unsurnya lainnya akan lebih mudah. Kita akan masuk yang kedua, yaitu energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron di kulit terluarnya oleh suatu atom netral dalam bentuk gas sehingga membentuk ion 1+.
Dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi makin kecil. Kenapa? Karena dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom makin besar, sehingga gaya tarik inti atom dan elektron terluar makin lemah, menyebabkan elektron terluar mudah dilepas. Hal inilah yang menyebabkan energi ionisasi yang diperlukan makin kecil. Lalu dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasi makin besar. Hal ini dikarenakan dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom makin kecil dan jumlah proton dan elektron makin banyak, sehingga gaya tarik inti atom dan elektron terluar makin kuat, yang menyebabkan elektron terluar susah dilepas. Hal ini yang menyebabkan energi ionisasi yang diperlukan makin besar untuk melepaskan elektron tersebut. Berikutnya adalah afinitas elektron, yaitu energi yang menyertai bila suatu atom menerima satu elektron dalam satu atom netral dalam bentuk gas sehingga membentuk ion -1. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, afinitas cenderung makin kecil. Hal ini disebabkan dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom makin besar, sehingga gaya tarik inti atom dan elektron terluar makin lemah karena makin jauh, menyebabkan sulit menerima elektron, sehingga afinitas elektron yang menyertai makin kecil. Kalau dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektron cenderung makin besar. Hal ini disebabkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, tadi jari-jari atom makin kecil dan jumlah proton dan elektron makin banyak, sehingga gaya tarik inti atom dan elektron terluar makin kuat, menyebabkan elektron mudah diterima. Hal inilah yang menyebabkan afinitas elektron yang menyertai makin besar. Berikutnya adalah keelektronegatifan, yaitu kemampuan suatu atom untuk menarik suatu elektron dari atom lain dalam pembentukan molekul. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, keelektronegatifan makin kecil. Hal ini disebabkan karena dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom makin besar, sehingga gaya tarik inti atom dan elektron terluar makin lemah, menyebabkan kemampuan menarik elektron makin lemah, sehingga keelektronegatifannya makin kecil. Kalau dalam satu periode dari kiri ke kanan, keelektronegatifan makin besar. Hal ini disebabkan oleh dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom makin kecil dan jumlah proton dan elektron makin banyak, sehingga gaya tarik inti atom dan elektron terluar makin kuat, menyebabkan kemampuan menarik elektron makin kuat pula. Hal inilah yang menyebabkan keelektronegatifan makin besar. Nah, bisa kita simpulkan dalam tabel periodik, dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom makin besar dan energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan makin kecil. Nah, dalam satu periode dari kiri ke kanan, maka jari-jari atom akan semakin kecil, sehingga energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifannya makin besar. Nah, bagaimana anak-anak untuk sifat keperiodikan unsur? Bisa dipahami ya. Jadi, untuk cara mudahnya, ingat satu, jari-jari atom. Maka tiga lainnya berkebalikan dari jari-jari atom. Oke, sampai di sini dulu untuk sifat keperiodikan unsur. Kita ketemu lagi minggu depan dengan materi lainnya. Thanks for watching, tetap sehat, tetap semangat belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.